cinta itu Ar-Rahman Ar-Rahim melalui tahmid alhamdulillah. Nah, zikir ini sebagai pelembut itu juga mengelastiskan hati. Dia bisa elastis ya, bisa mengembang batasannya seluas yang kita tidak tahu ya. Bahkan bisa mengecil sekecil batas yang kita tidak tahu juga. Itu makna elastisitas, kelembutan ya. Nah, hati yang lapang itu maksudnya hati yang lembut ini gitu loh. Dia bisa mewadahi beragam macam masalah. Dia akan mampu mewadahinya karena dia elastis. Sehingga baginya masalah itu tidak ada yang tidak terwadahi, tidak ada yang tidak mampu untuk diatasi karena elastisitas hatinya. Orang stres, orang suntuk, orang kalut, ya, galau dan sebagainya. Itu hakikatnya elastisitas hatinya itu sudah mati. Ibaratkan karet itu sudah kaku ya. Sudah hilang kelenturannya sehingga tidak mampu untuk mewadahi masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga masalah itu luber keluar. Maka yang ada adalah emosi, yang ada adalah sikap-sikap yang lupa diri, tidak bisa mengontrol diri. Jadi bukan besarnya masalah yang kita tidak mampu hadapi tapi karena elastisitas hatilah yang tidak lagi mampu mewadahi masalah-masalah yang kita hadapi. Maka untuk bisa menghadapi masalah yang besar, besarkan hati, elastiskan hati gitu. Nah, bagaimana membesarkan dan melastiskan hati? Ya hadirkan rasa kesyukuran tadi atau cinta tadi ya dalam hati kita, itulah yang akan mampu mengatasi dan melewati semua masalah. Contohnya begini. Ketika kita menanamkan prinsip segala puji bagi Allah ya. Segala puji yang layak dipuji itu hanya Allah. Maka prestasi apapun di dunia ini jangan sampai membuat kita itu lupa diri dan menjadikannya segala-galanya. Prestasi yang harus kita jadikan segala-galanya itu adalah hanya ridho Allah. Itu surga. Itulah dzalikal fauzul adzim. Itulah kemenangan yang paling besar, prestasi yang paling utama. Sehingga apapun kondisi kita di dunia, kita nggak jadi apa-apa, kita nggak punya apa-apa. Selama kita punya Allah, selama kita nggak melanggar aturannya, nggak dimurkainya, kita akan easy going, kita akan nyantai aja hidup ini. Nggak terprovokasi oleh sorak-sore tuntutan followers, haters, subscribers, orang gitu loh. Bukan ridho manusia yang kita dapatkan, apalagi ridho Roma, ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih kita utamakan. Itulah yang membesarkan hati, melenturkan hati itu di situ. Kita hanya bangga kalau dipuji Allah atau diridhoi Allah atau tidak melanggar aturannya. Itu prestasi yang besar bagi kita. Kita mampu untuk sholat. Alhamdulillah. Kita mampu untuk meninggalkan maksiat. Alhamdulillah. Atau nggak jadi maksiat karena ada halangan yang tanpa sengaja. Alhamdulillah. Padahal kita udah niat, padahal kita ingin melakukan. Itu anugerah itu. Nah, orang yang seperti ini tidak akan mudah stres, tidak akan mudah terserang penyakit-penyakit stroke, darah tinggi, diabetes, jantung, mah, yang intinya itu tidak mampu mengendalikan emosi sehingga mengacaukan sirkulasi organ tubuhnya. Nah, intinya kan di situ kata Rasulullah tadi, ala wahyal qalbu, hati yang kaku, bukan hati yang lembut, yang penuh cinta. Nah, salah satu makna lagi ya, zikir tahmid itu zikir yang menghadirkan rasa cinta kasih sayang Allah tadi ya di hadapan pada diri kita. Kita memiliki cara pandang yang berbeda terhadap segala sesuatu yang terjadi. Misal, ketika orang yang hatinya dipenuhi dengan kesadaran cinta ini dari Allah ya, yang muncul
adalah prasangka baik kepada apapun ketentuan Allah. Karena kita telah mencintai Allah dan Allah pasti mencintai kita, dan bahasa cinta Allah terhadap kita atau kekasih terhadap kekasihnya itu beragam. Tidak satu warna, tapi beraneka warna. Ada kalanya dengan belayan, ada kalanya dengan jeweran. Nah, maka ketika kita memandang musibah, itu adalah bentuk jeweran cinta kita, Allah kepada kita. Tidak memandangnya sebagai sebuah sikap kebencian atau kemurkaan semata belaka atau kebencian, tidak. Sehingga ini yang akan mendewasakan sikap terhadap musibah, ujian, cobaan. Itu karena cara pandang yang berbeda, itu cara pandang cinta. Man arfallah azalatuh wa qala kullu filihi bil hikmah. Barang siapa yang mencintai Allah, mengenal dan mencintainya, tidak hanya mengenal saja, maka pasti kesimpulan cara pandangnya itu positif thinking, cara pandangnya itu pasti bil hikmah, penuh dengan cinta, berusaha menggali apa maksud baik Allah di balik ini semua. Itu cara pandang cinta itu begitu. Sehingga tidak berkesan mengkambing hitamkan Allah, ngambek sama Allah, mutung sholat, karena cara pandangnya itu cara pandang transaksional, cara pandang pedagang. Lu jual, gua beli. Kalau lu mau beli, ya lu harus jual gitu kan. Saya harus menjual ini. Misalnya saya mau sholat, ya kalau doa saya dikabulkan, saya ingin kaya, saya ingin mudah semua urusan, baru saya menggantinya atau menebusnya dengan ketaatan saya itu sholat. Itu adalah sikap transaksional, bukan sikap sebagai pecinta. Baik. Yang ketiga, zikir penguat hati. Untuk dapat kita membersami Allah, cara merelevankan diri tidak hanya mensucikan, tidak hanya melembutkan, tapi juga menguatkan. Menguatkan hati dengan menghadirkan, menginstal Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dalam bentuk zikir yang bernuansa itu, ya. Di antaranya apa? Zikir takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu maksudnya mengandung makna azim, keagungan, al-qawi, kekuatan, al-aziz, keperkasaan, asyadid, ya, kehebatan gitu kan, ketegasan. Nah, semua terangkum dalam makna Allahu Akbar ini. Jadi hati itu juga butuh penguat. Tidak hanya pelembut dan pembersih. Kalau tidak ada penguat, hati itu akan mudah hancur. Saking lembutnya, saking tolerannya, saking cintanya, akhirnya tanpa disadari dia menganut mazhab serba boleh. Melihat kemungkaran, ya toleransi aja lah. Ya kita pandang nilai kemanusiaannya aja lah, itu hak asasi mereka. Itu hati yang terlalu lembut. Nggak punya penguat, itu apa? Hardenernya. Jadi harus ada cleaner, softener, dan hardener. Deterjen juga begitu. Kalau hanya cleaner saja, tanpa hardener, dia akan menghilangkan warna. Karena juga menghilangkan noda, warna kainnya juga hilang semua. Itu kalau nggak ada hardener, softener, hanya softener dan cleaner aja. Maka agar identitas diri kita tidak hilang, mental kita tetap kuat, maka hadirkan aplikasi penguat itu, penguat hati. Lafalkan senantiasa juga zikir takbir. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuat, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Tegas, dan sebagainya. Itu terkandung di makna takbir tadi. Nah, pemahamannya ya hampir mirip dengan tahmid tadi ya. Segala sesuatu sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tidak lebih besar daripada Allah itu sendiri, yaitu keridhaannya dan murkanya.
walaupun aku nggak punya apa-apa, walaupun orang semua mencaci aku, haters banyak terhadapku, tapi selama Allah tidak murka kepadaku, itu tidak jadi masalah bagiku. Ya tetap aku ya wajar menangis misalnya, meneteskan air mata, itu haknya mata untuk meneteskan air mata. Wajar untuk murung sedih, iya memang itu haknya manusia alami untuk merespon segala sesuatu yang dia tidak suka. Tapi dengan adanya prinsip takbir tadi, kita tidak akan berlebihan menyikapi itu. Ya waktunya nangis ya nangis, waktunya murung-murung, tapi waktunya sholat-sholat, waktunya makan-makan, tidur-tidur, waktunya kewajiban hal yang lain ya kita tunaikan. Kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gitu. Rasulullah juga pernah nangis, meneteskan air mata ketika menyikapi kewafatan anaknya Ibrahim itu, dan Khadijah dan lain sebagainya. Sehingga para sahabat protes, engkau ya Rasulullah meneteskan air mata, padahal engkau adalah orang yang paling tahu tentang Allah, takdir Allah, dekat dengan Allah. Seolah engkau mencintai berlebih suatu selain Allah, sehingga berat untuk kehilangan darinya. Bukan wahai sahabatku, betul aku adalah orang yang paling tahu, paling dekat dengan Allah, tapi aku ini manusia biasa, dan untuk menunjukkan kemanusiaanku ya, mata ini memiliki hak untuk meneteskan air matanya sebagai ungkapan kewajarannya, bukan sesuatu yang dilarang dalam hal ini, selama tahu batasan-batasannya. Oh, aku juga tidak berlebihan, emosi, teriak-teriak, jambak-jambak, menyikapi duka yang menimpaku. Ya itulah, seperti itu memang teladannya. Gitu. Bisa menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, itu zikir takbir untuk menguatkan. Nah, secara automatically ya, ketiga zikir tadi itu menjadi strategi untuk menumbuh kembangkan karakter. Karakter itu sudah. Jadi dengan begitu kita sudah menginstal, menghadirkan Allah. Kita membuka tabir-tabir kita dengan Allah. Allah itu tidak jauh dari kita. Allah itu meliputi kita. Cuman ego kita, nafsu kita itulah yang menjadi tabir penghalang dari hati, pikiran, dan perbuatan sehingga jauh dari sesuatu yang menyamankan, baik bagi diri maupun orang lain. Maka menghilangkan tabir-tabir tadi, ego maupun nafsu ya dengan istighfar, dengan tasbih, membersihkan ya, antivirus tadi ya. Kemudian sesuatu yang terkena virus itu kan biasanya ya kaku, keras, maka dilembutkan. Kayak pakaian terkena noda cat itu kan keras, mengeras gitu kan, atau banyaknya daging, banyaknya kotoran kan mengeras. Sehingga ketika dihilangkan itu menjadi lembut lagi. Wangi-wangian itu juga pelembut. Kemudian penguat. Nah, begitulah ilustrasinya terhadap diri kita melalui tasawuf ya. Kemudian yang berikutnya, tasawuf itu bukan suatu gerakan yang eksklusif ya, atau gerakan formal yang terstruktur, tersistematis ya. Layaknya lembaga pendidikan pada umumnya gitu, tidak. Sebetulnya tasawuf itu adalah mengintegral, menyatu kepada diri kita secara informal gitu. Ya tasawuf itu adalah perbuatan karakter Rasulullah sehari-hari dan juga para sahabatnya, para tabi'in, para solihin, para aulia, para wali. Dia tidak memiliki seragam tertentu, tidak memiliki penampilan tertentu, tidak memiliki identitas status formal tertentu, tidak. Atau profesi tertentu, tidak. Dia menyatu, mengintegral dalam diri kita masing-masing sebagai sebuah etika yang mampu mengendalikan semua perilaku kita, apapun profesi kita. Memang ada yang dinamakan dengan tarekat itu sebuah institusi tasawuf atau lembaga pendidikan, bukan tasawuf harus tarekat, tidak juga.
harus mengikuti tarekat, enggak juga. Jadi dirikanlah ya aku rasul anfusikum rahim, rauf, rauf, yang maha lembut, kasih sayang. Itu karena berhasil menginstal dan mengaplikasi program-program akhlak Tuhanan tadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya itulah teladan tasawuf, ya siapa lagi kalau bukan Rasulullah. Rasulullah itulah sufi, sufi utama, eh, panutan ya, panutan dalam mendidikan karakter itu. Itu ya Mas ya. Maka bersolawat juga bisa. Sama Eh, seperti syahadat, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, silakan. boleh saya bertanya satu lagi, Kak? Ya, silakan. Begini, ini saya mengalami sendiri ya. Pernah saya itu sangat fokus terhadap Allah nih, Pak. Apa yang bukan kok Allah, apa yang dilarang, apa yang dianjurkan itu. Nah, kan itu Rasulullah terlupakan. Sementara saat saya mengingat Rasulullah, itu secara tidak langsung kok saya mengingat Allah juga, karena emang ya bagaimana ya, kayak gitulah Pak, kok bisa gitu. Allah, apa Rasulullah tidak terlihat. Ya, Allah ibaratkan tujuan, Rasulullah ibaratkan jalan. Ketika kita melalui jalan, kita bisa melihat tujuan. Tapi kalau sudah sampai tujuan, kadang jalan itu sudah nggak terlihat lagi. Ya, seperti itu ya ilustrasinya ya. Sudah terpukau oleh tujuan sehingga terlena oleh jalan yang kita lalui. Tapi ketika kita sedang melalui jalan itu, fokus kita, pandangan kita bisa ke tujuan itu di sana, sambil melaluinya. Nah, seperti itulah. Salawat itu ibaratkan keteladanan ya. Tentu nggak mungkin kita itu bisa otodidak langsung memahami Allah tanpa melalui jalan-jalan keteladanan perantara orang-orang yang memang sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan akan Allah sebelumnya yang menyampaikan kepada kita. Ingat sumber cinta adalah ilmu. Ilmu itu ada dua, pengetahuan dan pengalaman tadi. Nah, Rasulullah itu mencerminkan dua itu, pengetahuan sekaligus pengalaman, teori dan prakteknya. Maka mengintegral tadi itu ya. Nah, kenapa zikir ini fokusnya kepada Allah? Kalau kepada Rasulullah bukan zikir, tapi sholawat. Agar supaya kita tahu skala prioritas cinta. Yang maksimal kepada Allah, Rasulullah ya tentu tidak menyamai cintanya dengan Allah. Firman Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu, kalau kalian mencintaiku, mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bahasanya itu fattabi'u, bukan hibbuni, bukan cintailah aku juga, itu enggak. Itu agar supaya tidak terjadi kekacauan dalam skala prioritas cinta. Karena cinta itu buta. Kadang Nabi kadung senang sesuatu itu selalu segalanya. Maka konsepnya, kalau kalian ingin dicintai Allah dan mencintai Allah, mencintai dan dicintainya, ikutilah, teladanilah Rasulullah yang telah berhasil mencintai dan dicintai. Jadi bukan menjadikan objek cinta juga yang sejajar dengan Allah. Sehingga terbagi cinta terjadilah sebuah perselingkuhan. Karena menyamakan kualitas persentase cintanya. Itu sama seperti orang Nasrani yang mempertuhankan Isa. Awalnya saking cintanya kepada Isa sehingga tanpa sadar menginsertkannya menjadi oknum Tuhan. Sehingga terjadilah kemusyrikan, kecemburuan Allah karena disandingkan dengan ciptaan dalam ekspresi kecintaannya. Semata-mata untuk menjaga diri dari itu.
jas merah, jangan melupakan sejarah kaum Nasrani dan Yahudi. Gitu ya Mas ya. Ya, kadang boleh kita memuji Rasulullah, tapi jangan lupa memuji Allah. Kalau kita memuji Rasulullah banyak, ya kita harus memuji Allah lebih banyak lagi. Maksudnya begitu. Gitu. Kalau kita memuji Allah, ya jangan lupakan selawat kepada Nabi. Walaupun kita memuji Allah 10 kali, ya minimal kita 1 kali lah memuji Rasulullah. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Visualisasi saya ini terhambat. Iya. Jadi tadi itu nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa jarang bersolawat, tapi yang penting tetap bersolawat ya Pak, meskipun dikirnya banyak. Iya, ya usahakan tetap banyak sholawatnya dan zikirnya juga banyak. Itu yang terbaik. Jangan Iya, sampai Pak. terlewat sama sekali lah. Intinya begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, barakallahu jazakumullah. Silakan Mbak Ayu. Iya, Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya 2 pertanyaan, Bapak. Pertanyaan yang pertama, mengapa ya Pak, seringkali itu tasawuf jadi batas suci antara Islam dengan agama lain yang sehingga menjadi kabur begitu. Nah, bagaimana Pak menurut Bapak sendiri? Tasawuf dengan apa? Agama lain? Ya, pernah seringkali itu tasawuf itu menjadi batas suci antara Islam dengan agama lain menjadi kabur gitu, Bapak. Nah, bagaimana ya Pak menurut pandangan jenengan gitu? Ya, tadi sempat saya singgung ya, softener ya, zikir softener pelembut hati itu. Kalau tidak ada penguatnya, hardener itu menjadikan lembutnya itu terlalu apa cintanya kepada segala sesuatu, cara pandang Tuhan, maka tanpa disadari dia menjadi Tuhan ya, memandang segala sesuatu sebagai sang pencipta. Aku yang menghendaki mereka ada, kafir, mukmin itu aku semua yang menghendaki ada, maka ya semua di hadapan itu sama. Nah, ini batasan-batasannya yang dilanggar itu. Bagi orang yang berusaha mencintai dan mencintai Allah itu jangan sampai buta, tahu batasan-batasan syariatnya. Kepada siapa kita lebih mencintai dan harus sewajarnya mencintai, menempatkan toleransi dalam makna keterbatasan, kapan saatnya bersama, kapan saatnya harus beda. Itu nanti kita akan bahas juga di tema toleransi dan menyikapi perbedaan dalam Islam dan antar umat beragama. Nah, untuk agar supaya menjaga makna kemurnian cinta itu. Nah, kalau kita saking lembut hatinya, saking memandang segala sesuatu dengan kacamata cinta ketuhanan ya, cinta Tuhan, sehingga melahirkan sebuah sikap semua agama itu sama, misalkan. Lo Tuhan sendiri lo menganggap semua agama tidak sama. Apakah dia merasa lebih lebih kasih daripada Allah yang Maha Pengasih gitu kan? Allah sendiri tegas mengatakan inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu Islam. Nah, kok dia mengatakan semua agama benar itu merasa berarti lebih toleran daripada Allah gitu kan? Ini hati-hati, ini jebakan-jebakan cinta itu begitu memang. Karena cinta itu buta. Maka harus ada pegangannya, yaitu syariat tadi. Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kita harus bisa mencintai apa yang Allah cintai. Nah, bedakan antara sifat kehendak Allah yang mencipta kafir, mukmin, surga, neraka dengan cinta. Tidak semua yang Allah kehendaki ada itu Allah sukai atau like atau Allah cintai gitu kan. Loh, kenapa? Kalau dia menciptakan sesuatu yang dia tidak sukai atau benci, untuk menunjukkan bahwasanya dia itu punya sifat tidak suka juga, walaupun dia punya sifat kehendak gitu kan. Anda dalam hidup ini pasti juga mengalami hal itu. Anda memilih suatu pilihan hidup yang Anda tidak menyukainya. Misalnya, tapi kan Anda harus memilihnya.
dan harus melakukannya misalnya. Itu apa yang menjadi motivasinya? Kenapa Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak suka? Macam-macam motivasinya. Nah, kalau Allah motivasinya untuk menunjukkan bahwasanya Allah tidak seperti yang dia tidak sukai. Misalkan kejahatan, Allah bukan maha jahat, walaupun Allah menciptakan kejahatan. Allah walaupun menciptakan iblis, bukan berarti Allah maha iblis. Karena sumber semua kejahatan iblis itu juga dari kehendaknya. Sekedar untuk menunjukkan Allah tidak seperti itu. Dan jauh daripada itu, walaupun Allah yang menghendaki itu. Nah, orang yang lebay tadi menyamakan antara cinta dan kehendak. Semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Nah, ini letak kesalahannya di sini gitu. Sehingga dia tahu toleran, wah semua agama benar. Bahkan iblis pun juga dia apresiasi, ya dia cintai atas nama Tuhan. Ini yang keblinger gitu. Bisa dipahami, Mbak? Iya, Bapak. Bapak izin menyampaikan pertanyaan yang terakhir. Sebelumnya saya pernah membaca beberapa literatur nih, Bapak, beberapa buku maupun literatur mengenai tasawuf itu kok susah gitu nggih, Pak, untuk dipahami. Apa karena pengalaman spiritual si sufi yang diungkapkan dengan bahasa yang melangit, atau sementara saya yang orang awam yang tidak pernah mencapai pengalaman spiritual, sehingga saya khawatir nantinya akan mengalami misinterpretasi gitu. Bagaimana nggih, Bapak, yang dapat saya lakukan dalam menyikapi itu? Terima kasih, Pak. Ya, betul, Mbak. Jadi bahasa tasawuf itu bahasa cinta ya, bukan bahasa sains. Jadi kita yang terbiasa menggunakan bahasa kacamata sains jangan digunakan saat membaca literatur sufi. Ya, harus bahasa sastra, harus bahasa romantika. Sesuatu yang senantiasa hiperbola. Bahasa cinta sastra kan begitu, Mbak. Kalau sains kan apa adanya. Nah, ketika kita menilai bahasa tasawuf itu dengan bahasa apa adanya, bahasa hukum, maka dia akan terjerat perdata dan pidana. Jadi itu saja, cuman itu saja. Siapkan mental mencintai dan dicintai ketika Anda membaca karya sufi. Bukan mental menghukumi loh ya, benar salah, jangan itu dulu. Itu mental sains itu. 1+1 ya 2, kalau nggak itu salah. Itu harus dikesampingkan dulu. Kita kan punya 2 mata nih. Mata Rahman dan mata Rohim. Rahman itu sesuatu kebenaran universal ya, kayak sains tadi ya. Semua orang pasti meyakini 1+1 sama 2. Itu kebenaran universal. Ada juga mata Rohim, kasih sayang spesial yaitu kebenaran yang spesial. Kebenaran menurut perspektif keilmuan masing-masing. Menurut elektro 1+1 tuh bukan 2, bisa jadi 0, bisa jadi 1. Entah saya lupa itu ya. Apalagi kacamata cinta belum tentu juga. 1+1 sama dengan 2 enggak. Laki-laki perempuan bertemu suami istri melahirkan anak. Enggak juga, karena juga 0 gitu kan. Oke. Demikian ya Mbak ya, semoga bisa dipahami. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, Auf Almarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Pak. Nah, gini, Pak. Kan tadi saya menjelaskan itu tapi yang syariat hakikat syariat tarekat hakikat ma'rifat dulu, Pak. Nah, kan saya itu bingung, Pak. Kan apa tarekat sama tarekoh kayak tarekat At-Tijaniyah, tarekat Qadiriyah itu sama, Pak? Apakah berbeda, Pak? Begitu saja, Pak. Ya, saya katakan tarekat itu jalan. Jalan maksudnya sebuah lembaga atau institusi pendidikan tasawuf ya. Nah, berbeda-beda lembaganya berdasarkan pendirinya. Ya sama kayak universitas gitulah.
Walaupun intinya tetap sama ya, prodi teknik, prodi sains, prodi MIPA, tapi karena universitasnya berbeda, mungkin ya kesannya berbeda. Pasti ada ciri khas yang berbeda. UNESA lebih condong ke pendidikannya misalnya, ITS ke murninya misalnya, kan begitu aja. Jadi pendidikan tasawuf yaitu yang terlembaga dinamakan dengan tarekat sesuai dengan nama pendirinya, Naksabandi, Imam Naksabandi, Qadiri ya Abdul Qadir Jailani, dan seterusnya dan seterusnya. Tijani ya Tijani. Tapi intinya sama, walaupun memiliki ciri khas yang berbeda, tapi tidak hal pokok. Yang sama itu apa ya? Metode zikirnya tadi itu. Zikir itu metode utama sudah. Nah, apapun ragam bentuk zikirnya, sholawatnya, pasti mengerucut kepada 3 fungsi zikir tadi utama, yaitu apa? Pembersih hati, pelembut hati, dan penguat hati. Pasti merujuknya ke sana. Karena endingnya ya kita bersama Allah, dan bersama Allah itu bukan berarti jauh dari sesama ciptaan, enggak. Justru kita bisa bergaul dengan sesama ciptaan dengan akhlak-akhlak Tuhan yang bisa kita teladani, yang sesuai dengan syariatnya, itu kayak Rasulullah dan para sahabatnya. Begitu, Mas. Oh, nggih, Pak. Pak, mohon maaf Pak lagi, Pak. Kan itu thariqah apa tarikah, Pak? Kan berbeda. Sama, Tarikah kan meninggalkan. tarekat. Enggak, Bahasa Pak. Indonesia ini tulisannya tarekat. Tapi bahasa Arab itu toriko. Oh, berarti yang artinya jalan ya, Pak? Bukan yang artinya meninggalkan ya, Pak? Kan Bukan. tarikah. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya. Kalau taroka, itu memang meninggalkan ya. Makanya transliterasi penulisan Arab itu harus beda. Kalau agar dimaknai to ya pakai th ataupun t ada titiknya di bawah. Itu agar tidak dibaca sama dengan tak. Nanti berarti meninggalkan, betul. Tarekat kan istilahnya. Iya, Pak. Matur nuwun singkat Pak. Oke. Jazakumullah. Selanjutnya Mbak Istiana. Ya Pak, sebelumnya ini Pak, bagaimana cara mengimplementasikan tasawuf dalam dunia perkuliahan? Gitu Pak. Tarekat Kampusiah. Ya tetap kuliah Mbak, tetap fokus kepada prodi masing-masing, tapi jangan lupa ingat Allah, itu aja. Jangan lupa teladan Rasulullah. Dalam menuntut ilmu misalnya awali dengan motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu ingat Allah tuh begitu. Di awal kita melangkah. Maksudnya ingat Allah itu bagaimana? Ya mengharapkan ridhonya. Ya Allah, semoga dengan aku menuntut ilmu ini bertambah dekat diriku denganmu dan engkau semakin aku bisa mencintaimu dan engkau juga mencintai. Itu makna tasawuf dalam kita belajar dan berpendidikan. Dari niat itu tercermin itu. Nah, itu makna juga dari zikir membersih hati, yaitu membersihkan dari berbagai macam orientasi yang lain gitu. Kedudukan, pangkat, pendapatan, pekerjaan itu kesampingkan dulu aja. Gak usah pusing nanti Anda jadi apa, bekerja apa, dapat siapa, jodoh siapa, nanti aja, itu nanti datang gitu. Bersihkan orientasi-orientasi itu ya dengan meluruskan niat tadi. Nah, kemudian kan membersihkan apa? Ya, sikap dan perilaku kita dalam beretika gitu aja. Gitu. Terhadap ilmu, terhadap si penyampai ilmu kita juga harus meneladani Rasulullah. Dalam arti kata menghormati ya. Menghormati tentu ada batasan-batasan tertentu yang mana kita wajib untuk melakukan itu. Itu batasan-batasan syariat tadi. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, karena ilmu itu adalah cerminan dari yang maha berilmu, yaitu Allah, maka kita harus punya etika terhadap ilmu. Kalau bisa, ya kita sebelum berangkat kuliah itu berwudu, ya, sholat 2 rakaat duha misalnya. Walaupun di rumah online, nggak masalah. Awali dengan itu.
Dengan kita menjaga kesucian wudhu itu, ya kita akan terpapar oleh kesucian ilmu yang akan kita dapatkan sehingga terhindar dari penumpang-penumpang gelap dalam ilmu tadi gitu kan. Kan banyak kita mempelajari teori-teori dari orang-orang yang tidak jelas agamanya. Ya, dengan itu kita akan dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang kita tidak inginkan dan kehendaki atau tidak ketahui keburukannya yang bersembunyi di balik keilmuan tadi. Ya, gimana? Ya, baik Pak, bisa diterima. Terima kasih. Tadi kayak ada yang interupsi gitu. Nggak ada ya? Makanya saya menghentikan narasi-narasi tadi. Khawatirnya ada yang kesurupan karena saya sedang membaca zikir-zikir. Nggak ada ya? Pak, bisa dilanjutkan. Selalu Mbak mau membutuhkan di. Oke. Nah, berikutnya setelah kita mengontrol motivasi niat, mengontrol persepsi ya, persepsi dan niat itu persepsi pasti juga terkontrol. Nah, kemudian aksi pasti juga akan terkontrol. Nah, ketika motivasi dan aksi sudah terkontrol, capaian output tadi insya Allah akan kita dapatkan. Hakikatnya ilmu itu harus mampu mendekatkan diri kita kepada yang maha tahu, bukan malah menjauhkan diri kita dengannya dengan malah membuat diri kita itu sok tahu, sok pinter, sok nggak butuh, maksudnya gitu. Maka agar supaya kita terhindar dari itu, semakin kita tahu, semakin kita itu harus merasa tidak tahu. Jangan merasa sok tahu atau merasa nggak mau tahu gitu loh. Kita harus terus, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, cari pengetahuan sebanyak-banyaknya. Maka tujuan pendidikan kan salah satunya membangkitkan rasa ingin tahu. Agar jangan sampai kita tuh sok tahu atau berhenti mencari tahu, akhirnya sok tahu tadi. Peminter. Ini yang berbahaya, lupa diri tadi ya. Menjauh, lepas dari makna istighfar tadi. Ya itu sebetulnya penerapan dari tiga tadi, Mbak. Dalam ranah pendidikan kampus. Tarekat kampus ya itu ya begitu itu, nggak perlu tarekat Nur Hasaniyah misalnya nggak perlu ya. Itu sudah integral dalam diri kita. Demikian Mbak Istiana, selanjutnya Mbak Siti Farida. Baik Pak, terima kasih. Oke, saya izin bertanya Bapak. Kira-kira kegiatan apa saja yang mampu mendorong seseorang untuk bisa mengikuti ajaran tasawuf, Bapak? Kegiatan apa saja yang mengingatkan kita kepada Allah, Pak? Apa saja pokoknya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi subhanaka ma khalaqta hadza batila faqina. Subhanaka faqina adzabannar. Yang mengingat Allah dalam kondisi apapun, kondisi sibuk, berdiri, maksudnya itu mobilitas tinggi, qiyaman. Wa qu'udan atau dalam kondisi yang santai gitu. Wa 'ala junubihim atau kondisi yang lengah sekalipun, kita tetap ingat Allah. Maksudnya ingat hukum-hukum Allah, halal haramnya, menjaga orientasi dan cara hidup kita, itu sudah masuk kategori zikir. Tasawuf itu sudah. Anda kemanapun, mau makan ingat halal apa haram misalkan. Mau bekerja ingat ini pekerjaan ini halal apa haram ya. Itu sudah tasawuf itu. Anda sudah berusaha menghadirkan Allah atau berusaha menghilangkan sekat-sekat Anda dengan Allah. Dengan mengingat hukum Allah, itu sudah Anda sudah membersamai Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang
bertakwa, yaitu yang menjalankan aturan dan menjauhi larangan. Kan begitu. Kita akan terpapar, akan tereaksi, bisa melahirkan pribadi yang terkontrol dimanapun, kapanpun, walaupun nggak ada polisi, nggak ada CCTV, itu akan disiplin sendiri. Jadi korupsi merajalela dan lain sebagainya, angkara murka, itu karena sila ketuhanan diabaikan, kontrol ketuhanan itu ditiadakan. Yang difokuskan untuk kontrol kemanusiaan, KPK, polisi, jaksa, CCTV dan sebagainya. Nggak ada itu, ya sudah, sekehendak hatinya. Bagaimana menyiasati hukum, nggak tahu, dia ada yang mengawasi di atas itu semua, yaitu yang maha tahu. Seolah-olah dia hidup sendiri aman-aman saja, nggak ada yang menyaksikan. Nah, ini yang berbahaya gitu. Tidak merasakan kehadiran Tuhan, ini yang berbahaya. Sama dengan menghilangkan sila pertama. Itu ya Mbak ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya Mbak Aulia. Baik, saya ingin bertanya, kan akhir-akhir ini banyak beredar narasi kalau menginginkan sesuatu itu lebih baik diselawatin aja. Nah, itu bagaimana hukumnya Bapak? Apakah boleh atau itu sama aja menginginkan sesuatu, ingat Tuhan tapi pengen sesuatunya aja gitu? Diselawatin ya. Iya. Ya, selawat seringkali menjadi solusi bagi permasalahan yang kita hadapi. Ya. Di mana ilustrasi logisnya? Gitu. Ya, ibaratkan kita itu melakukan kolusi kepada seorang, pendekatan-pendekatan yang tidak langsung kepada seorang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang itu. Ya, seperti itulah perantara itu. Fungsi Rasulullah itu memang demikian. Beliau adalah fasilitator antara umatnya dan Tuhannya. Karena kenapa? Karena tidak semua umatnya itu punya hubungan langsung dengan Allah. Karena tabir-tabir nafsu, tabir-tabir dosa yang meliputi, sehingga perlu perantara yang bersih dari tabir tadi ya, sehingga suara kita lebih bisa langsung didengar oleh Allah daripada kalau kita tanpa perantara tadi. Hakikatnya bukan menjadikan Rasulullah sebagai oknum Tuhan yang sama seperti Isa, enggak. Jadi tidak ada ya pola pikir konsep seperti itu dalam sholawat, itu tidak ada. Sebutannya aja udah beda, sholawat itu kan. Bukan doa, bukan zikir kepada Rasulullah, enggak. Itu saja sudah membedakan status sikap kita kepada Rasulullah. Jadi maksimal dari sholawat itu ya hanya sebatas sebagai sebuah perantara, penyambung lidah. Antara ketintang dan lidah wetan itu harus ada penyambungnya. Gitu. Itu apa? Itulah namanya perantara tadi. Nah, letak sesatnya agama-agama yang lain itu ya menjadikan perantara itu layaknya objek yang utama. Anda mungkin pernah mendapati kasus-kasus makelar gitu kan, makelar kasus gitu. Dalam dunia transaksi bisnis misalkan, ada makelar-makelar itu yang memerankan layaknya dia pemilik dari barang yang dia makelari, gitu, layaknya penjual gitu kan. Bahkan terhadap penjual dia layaknya pembeli gitu kan. Nah, orang juga begitu, ada yang memperlakukan makelar itu layaknya pembeli. Nah, seperti inilah kacaunya peran dan fungsi perantara menjadi subjek pelaku dan menjadi objek sekaligus. Gitu. Itu yang terjadi pada kemusyrikan ya, dalam agama-agama yang ada. Baik, itu ya kita bisa memahami peran dan fungsi sholawat itu seperti itu, status dan kedudukannya. Dipahami, Mbak? Bisa Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Dita. Baik
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Saya kan pernah membaca suatu artikel di Google gitu loh, Pak. Ada kata-kata gini, tasawuf sejak lahir. Itu maksudnya bagaimana, gitu, Pak? Ya, maksudnya mengenal Allah semenjak lahir, kita itu sudah teristilah program-program ketuhanan. Dan dibuktikan oleh Henry Bergson, seorang antropolog Inggris yang meneliti suku-suku pedalaman di seluruh dunia, ternyata tidak ada yang tidak berketuhanan. Semuanya berketuhanan, walaupun nggak ada jejak-jejak kenabian seperti kitab suci atau prasasti-prasasti patung tokoh tertentu yang dihormati, disakralisasi, tapi mereka ternyata faktanya memiliki keyakinan akan Tuhan. Nah, itulah maksudnya itu tasawuf semenjak bayi itu. Setiap ciptaan, setiap orang, apapun ya, latar belakang etnis dan pasti memiliki aplikasi ketuhanan. Entah dia mengaktifkannya, memfungsikannya atau tidak, masalahnya di situ. Dan merawatnya dari virus-virus yang kembangkan penyelewengan dari ketuhanan murni tauhid itu, dari kemusyrik dan sebagainya, atau tidak, gitu kan. Nah, itu saja masalahnya. Dan itu pengertian dari makna tasawuf sejak bayi, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Pak, sharing boleh nggak, Pak? Boleh, silakan, monggo. Komentar, sharing. Begini, Pak. Saya pernah berkunjung ke suatu channel YouTube, ya Pak ya. Di situ channel YouTube namanya itu Rumah Editor. Di situ tidak bahas soal agama, Pak. Tapi secara tidak langsung itu berefek kepada saya, Pak. Begini, di Rumah Editor itu bahas banyak hal. Kadang teknologi, kadang pembuatan animasi, kadang sains. Ada satu yang paling menyangkut di pemikiran saya, yaitu tentang teori dimensi. Dijelaskan di YouTube itu bahwa ada banyak dimensi di kehidupan ini sebenarnya, di alam semesta ini. Dan manusia itu hidup di dimensi ketiga. Ada juga yang namanya dua dimensi yang di sistem kertas. Lalu disebutkan ketika seluruh hukum fisika itu nggak ada, kayak waktu, gravitasi, dan lain-lain itu nggak ada, disebutkan bahwa kalau kita masuk ke suatu ruangan di mana hukum itu tidak berlaku, kita dapat memasuki dimensi yang lebih tinggi. Dan saya kepikiran, ada film disebutkan itu Interstellar. Di situ itu film menunjukkan seorang astronot masuk black hole, dan di situ dia masuk ke dimensi keempat. Beliau di film itu mengatakan bahwa dimensi keempat itu sejenis alam gaib, di mana kita bisa mempengaruhi dimensi ketiga alam kita yang kita tinggali itu, seperti menjatuhkan botol, menjatuhkan buku. Jadi saya sempat berpikiran, mungkin saja alam gaib dalam sains itu adalah dunia di dimensi yang lebih tinggi. Dan Allah itu letaknya di dimensi tertinggi. Nggak tahu dimensi ke berapa. Bisa jadi dimensi ke infinity atau berapa, saya nggak tahu. Dan itu semakin meningkatkan keimanan saya. Tapi ada satu lagi, ini membuat kebanyakan iman orang ragu, Pak. Paradoks yang disebutkan dalam channel itu. Paradoks ini ya nggak tahu, agak berbahaya menurut saya, Pak. Paradoksnya itu, apakah Tuhan bisa menciptakan sebuah batu sampai-sampai Tuhan itu tidak kuat mengangkatnya? Setelah saya telusuri, paradoks itu diciptakan oleh seorang agama Kristen, seorang pendeta di agama Kristen. Itu bagaimana, Pak, kalau kita menanggapi paradoks yang seperti itu, Pak? Kalau bisa menciptakan kan berarti Tuhan tidak bisa mengangkat batu itu. Berarti kan itu sudah mematahkan kuasa yang maha kuasa. Kalau tidak bisa menciptakan, berarti kan juga mematahkan maha kuasa. Ini benar-benar sangat buruk menurut saya, Pak. Jadi sekalian bertanya sih, kalau kita ketemu paradoks semacam itu, kita harus bagaimana, Pak? Hoax.
Baik, saya akan mengomentari. Jadi begini, kekuasaan Allah itu mutlak. Nah, mutlaknya itu bagaimana memahaminya? Apakah Allah dengan kekuasaannya mampu menciptakan Tuhan yang lebih berkuasa darinya? Kalau tidak, berarti dia diragukan kekuasaannya atau tidak mutlak kekuasaannya. Itu kan dinamakan paradok tadi ya. Memaknai arti kekuasaan kemutlakan Allah itu sampai mana, apakah tanpa batas atau ada batas. Kalau ada batas berarti kekuasaannya nggak mutlak. Kalau tanpa batas ya ternyata tadi teruji nggak, bisa dibuktikan nggak dia menciptakan Tuhan yang lebih berkuasa darinya dengan kekuasaannya. Tuhan dengan kekuasaannya, dengan maha kekuasanya, mampukah menciptakan Tuhan yang lebih berkuasa darinya? Ini lebih paradok lagi gitu kan. Nah, gini, kuncinya itu di memaknai arti keterbatasan tadi dan arti kemutlakan tadi. Selama ini kita memaknai mutlak itu tanpa batas. Padahal mutlak itu adalah juga keterbatasan. Cuman keterbatasan yang harus kita maknai dalam kemutlakan itu adalah kesempurnaannya itu sendiri. Ini maksudnya. Ketika Allah nggak mampu melakukan sesuatu, itulah letak kekuasaannya. Karena dia yang paling kuasa, sehingga dia tidak mampu menciptakan sesuatu yang lebih berkuasa darinya. Justru ketidakmampuannya itulah untuk menunjukkan dominasinya terhadap segala sesuatu. Paham di sini? Dia tidak mampu menciptakan sesuatu yang lebih berkuasa darinya karena dia yang paling kuasa. Kalau ada yang lebih berkuasa darinya, berarti dia kan tidak lebih kuasa. Justru ketidakmampuannya atau keterbatasannya itu adalah kesempurnaannya. Nah, ini yang nggak disepakati. Orang-orang itu menganggap keterbatasan itu adalah ketidaksempurnaan. Keterbatasan itu adalah keterkurungan, kelemahan, kekurangan. Salah, itu bagi kita. Kita nggak mampu melakukan sesuatu, itu karena kelemahan kita. Oke, tapi bukan berarti itu juga berlaku bagi Allah. Ketidakmampuan Allah justru kesempurnaannya, bukan ketidaksempurnaannya. Ini logika yang nggak terima mereka. Bisa dipahami, Mas? Bisa, Pak. Itu sebenarnya saya berpikiran bahwa Tuhan itu tidak logis. Justru karena tidak logis itulah disebut Tuhan. Kalau logis itu tidak mungkin disebut Tuhan. Iya, maksudnya logika kita itu Nggak sampai. harus lebih luas lagi ya. Maksudnya jangan mempersempit makna arti hukum logika gitu loh. Ya kayak tadi loh Mas, teori 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kan versi matematika, versi elektro. Jangan dipaksa sama. Harus punya logika lain gitu loh. Jangan memandang dengan kacamata matematika saja, nanti elektro salah semua itu. Itu ya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lebih dari itu, lebih kritis lagi? Nggak apa, silakan. Silakan Mbak Arifah. Pak, saya izin bertanya nih. Saya tuh dulu pernah mendengar ada seorang yang bilang gini, diciptakannya alam semesta ini tuh karena adanya roh Nabi Muhammad. Nah, pernyataan itu bagaimana, Pak? Maksudnya? Ya, itu sebagaimana alur film ya. Sutradara itu tidak menciptakan film kecuali telah menemukan ide utama, aktor utama, pemeran utama dari film itu. Misalnya Spider-Man. Film itu lahir karena ada tokoh utamanya, Spider-Man. Maka dibuatlah pemeran figuran, background, backsound, pemeran pembantu, dan lain sebagainya. Sehingga menarik luar biasa. Lawan-lawannya, pemeran protagonis dan antagonisnya. Nah, dunia ini, alam semesta ini ibaratkan alur cerita film tadi, Mbak. Jadi dunia ini nggak akan tercipta kalau nggak ada ide utama, yaitu Rasulullah. Rasulullah sebagai pemeran utama, maksudnya begitu. Nur Muhammad sebagai sebuah inti dari motivasi Allah mencipta, itu maksudnya begitu ilustrasinya. Jadi segala sesuatu yang ada, malaikat, surga, neraka, itu pemeran figuran atau background, backsound, pemeran pembantu, bukan pemeran inti utama.
iblis itu pemeran antagonisnya ya. Rasulullah protagonisnya dan para sahabatnya dan sebagainya. Nah, itu maksudnya. Oke, bisa dipahami ya? Ada lagi yang lain? Masih ada yang lain? Tanggapan? Tidak ada komentar lain, tanggapan, masukan, kritik, saran? Pak, saya ingin bertanya lagi, tapi sepertinya ini masuk ke dalam itu, Pak. Korelasi antara agama dengan sains, Pak. Di pertemuan ke-12 mungkin. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu saat SMK ada yang namanya seperti rohis, Pak, dan saya nggak ikut. Tapi katanya di rohis itu dibahas apakah alien itu ada. Nah, saya ingin bertanya, alien itu dalam pandangan Islam itu apa, Pak? Ya, kalau yang dianggap sebagai suatu yang asing, suatu yang berbeda jenis ciptaan dengan manusia, ya, yang memiliki tugas dan peran yang fungsi yang sama dengan manusia, ya, maka ya ada. Allah memiliki ragam bentuk ciptaan ya, kayak virus-virus yang menghuni langit, menghuni alam bawah laut dan alam bawah tanah dan sebagainya, beragam bentuk ciptaan, monster-monster. Ya itu memang ada, Allah sendiri yang menyatakan seperti itu. Dan kalau dikategorikan alien seperti itu ya jelas ada. Tapi kalau dikategorikan sebagai makhluk yang memiliki peran dan fungsi sama dengan manusia, terbebani oleh syariat, tidak ada. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama, ya kecuali manusia itu dan jin. Di dunia ini, di earth, ardun ini, hanya itu yang ada. Hanya di sini yang ada. Kalau ada makhluk berkecerdasan tinggi lain seperti manusia dan jin, itu adalah dalam perspektif Al-Quran, ya kalau tidak rekayasa manusia itu penampakan jin saja untuk membuat propaganda dan sebagainya. Ingat bahwasanya Rasulullah juga senantiasa berpesan akan fitnah Dajjal. Dajjal itu manusia yang sakti, manusia yang berteknologi tinggi, yang berkolaborasi, sekali lagi ini, kolaborasi dengan iblis. Bersatunya kekuatan yang nampak dan yang tidak nampak untuk menyesatkan manusia, tentu rekayasa teknologinya luar biasa. Di backup oleh rekayasa magisnya. Dan itu melampaui teknologi yang kita temukan saat ini pasti. Dengan beragam kemisteriusannya dan sebagainya. Nah itulah yang terjadi ya, fakta yang ada. Jadi nanti kita akan bahas ya, sebatas apa yang diinformasikan oleh Al-Quran dan hadis terkait apa yang terjadi di alam raya ini ya, apa dan bagaimana, ya sebatas itu.
Sebatas itu pengetahuan kita. Di luar itu ya sudah bukan menjadi otoritas saya terutama untuk menyampaikan dan membahas. Jadi Al-Quran sebagai sumber informasi, petunjuk maksudnya ya, itu kan sebagai sumber informasi. Tentu juga berperan atau berfungsi mematenkan informasi itu atau memutlakkan informasi itu. Nah, itulah yang ada pada ayat-ayat sains atau ayat-ayat muhkamat, masuk kategori ayat muhkamat, ayat-ayat yang mutlak atau absolut. Berbeda dengan tipologi ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang relatif memiliki pengertian ganda atau lebih. Ayat muhkamat hanya memiliki pengertian tunggal. Di antaranya ayat-ayat tentang sains, nanti kita akan bahas panjang lebar tentang fakta-fakta sains. Nah, apa-apa nanti kita bisa majukan kok. Tidak harus di pertemuan terakhir, nanti bisa kita ya mungkin pertemuan ke-5 atau ke-berapa nanti, insya Allah. Ya, Anda pernah mendengar kisah Dabah? Dabah. Sedikit, Pak. Ya. Dalam Al-Quran juga pernah disinggung itu. Hatta idza akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimun nasa anan nasa kanu bi ayatina la yu'minun. Nanti sebagai tanda-tanda hari kiamat kami keluarkan dabah, makhluk binatang melata dari bumi, minal ardi, bumi ini bukan dari luar bumi. Yang bentuk visualisasinya itu mengerikan, kayak monster gitu, manusia setengah hewan gitu. Mungkin kayak nggak tahu lah bentuknya seperti apa. Yang penting manusia setengah hewan dabatun yang memiliki kecerdasan untuk berkomunikasi dengan manusia. Yang mana dia tidak memiliki peradaban yang sama dengan manusia atau memiliki tanggung jawab yang sama dengan manusia seperti dosa atau pahala atau perbuatan baik dan benar. Itu mereka tidak memiliki ini. Mereka tercipta bukan untuk menerima beban amanat itu, tapi tugas dia untuk mengingatkan manusia dan jin akan kesesatan dan kesalahannya nanti. Nah, itu memang disinggung oleh Al-Quran. Nah, tentu bentuknya mengerikan, monster ya, istilahnya bahasa kita mungkin monster. Nah, itu yang dikategorikan alien asing, iya memang layak seperti, tapi ingat, minal ardi. Ardi itu earth, bumi ini. Dari bumi ini, wilayah bumi ini yang belum terjangkau, belum terdeteksi ya. Akhrajna lahum dabatan minal ardi. Kami keluarkan dari earth, dari bumi ini, dabah, binatang melata yang memiliki kecerdasan berkomunikasi dengan manusia, maksudnya monster tadi, yang akan menasihati manusia akan tentang kesesatannya, tapi manusia nanti tetap ingkar, yang mukmin tetap mukmin. Nah, dan dabah inilah yang dalam riwayat-riwayat literatur hadis itu yang juga pernah berinteraksi dengan Dajjal dan sempat merawat Dajjal dari buayan, dari balita sampai dewasa ya. Menasihatinya, mendidiknya dengan kebaikan-kebaikan, tapi ya memang takdirnya yang sudah demikian, tidak bermanfaat semua pelajaran-pelajaran diberikan oleh malaikat Jibril dan Dabah ini. Dan itu dalam hadis juga pernah ditemukan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, sahabat yang menghuni wilayah pesisir Jazirah Arab di Yaman ya, sana itu.
dalam hadisnya yang sangat terkenal, dialah pernah menjumpai sosok Dajjal ini beserta penjaganya, itu monster yang sangat menakutkan, tapi tampangnya aja menakutkan, tapi dia ramah. Monster Inc itu kan ramah-ramah itu, lucu-lucu gitu ya, bukan ya, itu ilustrasinya begitu. Tidak semua yang the beast itu pasti the beast juga akhlaknya, enggak juga, bisa juga beauty gitu. Nanti begitu ilustrasinya. Demikian Mas ya. Iya Pak. Jadi mendapat pikiran kalau kan lautan itu belum sepenuhnya ditelusuri. Jadi kepikiran kemungkinan dapat apakah keluar dari laut. Kepikiran seperti itu saya Pak. Wallahu alam. Tapi yang jelas minal ardi. Ardi itu ya bumi ini. Wilayah bumi mana terserah. Bisa dataran, tapi memang ardi itu identik dengan dataran tadi. Bumi yang bukan lautannya. Bisa jadi dia menghuni wilayah terasing di lautan yang belum terjamah manusia, dataran yang belum terjamah, atau di bawah lapisan bumi yang mana gitu kan, yang dia memiliki kehidupan tersendiri, ekosistemnya dan sebagainya. Wallahu alam. Bahasanya itu kami keluarkan minal ardi, dari bumi. Itu teksnya begitu. Itu bisa menunjukkan domisili, itu di bawah lapisan bumi ini, di dalam tanah, atau di pulau terpencil yang Allah keluarkan nanti bertemu dengan komunitas-komunitas manusia yang berperadaban. Bisa jadi seperti itu. Bukan dari luar angkasa, nggak ada kata-kata itu. Kalau luar angkasa itu anzalna, kami turunkan. Nah, tapi akhrajna, kami keluarkan, itu munculkan berarti dari bawah. Dari sesuatu yang ada pada sekeliling kita. Demikian, semoga bisa dipahami. Baik, saya kira cukup materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat, dan mohon maaf kalau ada khilaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Allah